Dua kelompok pelajar di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Informasi tersebut kami rangkum dalam Prime Highlight. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Seimen Cirim, Medan, Sumatera Utara. Satu orang terluka dalam peristiwa ini. Warga yang kesal membubarkan aksi tawuran kedua kelompok pelajar. Satu sepeda motor milik pelaku tawuran disita warga. Diduga tawuran terjadi disebabkan saling ejek kedua kelompok. Unjuk rasa Aliansi Umat dan Ormas Islam Labuhan Batu ini nyaris berakhir ricuh. Massa terprovokasi dengan aksi petugas keamanan yang dinilai menghalangi unjuk rasa mereka. Massa turun ke jalan lantaran kecewa dengan masih beroperasinya tempat hiburan malam Hans Station. Massa menuntut agar pemerintah kabupaten tegas mencabut izin tempat hiburan malam itu lantaran dinilai rentan menjadi arena prostitusi dan melanggar protokol kesehatan. Ambil semua. Sita semua barang, sita. Woi, ambil barang semua. Ambil. Cocilah, 21 orang yang terlibat bentrokan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat berhasil ditangkap tim Puma Polres Bima Kota di Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Bentrokan ini terjadi diduga merupakan aksi balas dendam setelah seorang warga meninggal pada keributan hari Sabtu lalu. Pemerintah kini resmi memiliki landasan hukum pemindahan ibu kota. Lantas, mengapa di saat masih pandemi dan pemulihan ekonomi, DPR dan pemerintah justru terburu-buru mengejar ibu kota baru? Presiden Joko Widodo mengirimi surat dan draft Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Senayan pada September silam dan hari ini DPR melalui Pansus IKN resmi mengesahkan dalam sidang paripurna. Gelagat buru-buru ibu kota baru semakin tak terbendung saat dari seluruh fraksi di DPR hanya PKS yang menolak memindahkan ibu kota. Postur pembiayaan menjadi salah satu titik penting perhatian di DPR. Di tengah-tengah lilitan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil bawah, secara ekonomi, pengangguran menambah, utang makin bengkak, BUMN makin banyak yang bangkrut. Kalaupun laporannya dibikin bagus, ujung-ujungnya disuntik tiap tahun. Dana dari APBN triliunan. Menurut Presiden, pembangunan ibu kota baru bukan hanya sekedar memindahkan pemerintahan dan perkantoran, namun membangun smart city. Ibu kota baru dengan label Nusantara akan dibangun menjadi sebuah kota yang berbasis inovasi dan teknologi serta efisien. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal, dan warganya kemana-mana dekat. Warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki karena zero emission yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia. Pemerintah saat ini mulai memetakan sejumlah kementerian dan lembaga yang pertama berkantor di ibu kota baru. Sedangkan regulasi ibu kota baru ditargetkan selesai pada bulan ini. Ibu kota baru nantinya memiliki beberapa kekhususan, diantaranya gubernurnya diangkat langsung oleh Presiden. Daerahnya itu setingkat menteri dan itu diangkat oleh Presiden. Terkait dengan penganggarannya pun mereka menggunakan penganggaran dari APBN, jadi dari pusat semuanya. Yang kedua terkait dengan soal representasi politik, representasi politiknya juga itu hanya ada DPR RI dan DPD, jadi tidak ada provinsi maupun kabupaten kota. Jadi itu yang terkait dengan soal hal-hal yang menyangkut soal kehususannya. Ibu kota baru akan dibangun di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di
Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru yang dibuat oleh maestro patung asal Bali, Nyoman Nuarta, sudah disetujui Presiden dan akan berdiri di lahan seluas 100 hektar. Seorang penghuni rumah tewas dan 2 lainnya terluka dalam perampokan sadis siang bolong di Jember, Jawa Timur. Kami segera kembali.